Saya seringkali khotbah mulai dengan pertanyaan. Pagi ini pun juga saya ingin bertanya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih situasi kondisi dunia termasuk Indonesia ya di dalamnya saat ini? Bagaimana nih kalau kita menggambarkan situasi dunia saat ini? Bagaimana Bapak Ibu? Yang di belakang juga boleh. Ini Bu Mawar jawabnya tegas banget nih. Parah katanya. Satu kata tapi mantep banget, parah gitu. Oh katanya tidak baik-baik saja, lebih halus nih. Lebih halus ya, tapi sama juga sih. Oke, ada yang lain? Bagaimana sih situasi dunia saat ini Bapak Ibu? Wah, mulai bisik-bisik gitu ya. Tapi saya bisa menyimpulkan sih dari wajah-wajah Bapak Ibu gitu ya. Ini dunia ini dilihat seperti apa gitu ya. Dunia ini carut marut. Dunia ini tadi dibilang parah. Ya iyalah, karena dunia ini seperti benang kusut. Mungkin Bapak Ibu kalau ketemu benang kusut begitu ya udah langsung aja dibuang gitu, pusing gitu ya. Kalau dulu kan oma opa gitu masih wah senang gitu ya. Cari jalan keluarnya si benang kusut itu ya. Tapi sekarang kalau udah melihat dunia seperti ini, rasa-rasanya sih orang akan mengatakan hidup kok begini-begini amat ya. Hidup kok apapun kayaknya jadi sulit. Nah saudara, bahkan ada ungkapan mengatakan menarik begini. Ada seorang mengatakan begini, kadang jadi mikir nih, sekarang ini yang jalan itu tuh waktu atau kekacauan. Ya waktu kan terus berjalan begitu ya. Tapi jangan-jangan bukan waktu ini. Waktu sih tenang-tenang aja tapi kekacauan itu yang semakin lama kelihatan semakin besar. Nah saudara-saudara, ada orang juga mengatakan, ini di sini siapa yang senang nonton drama? Apalagi drama-drama Korea. Siapa di sini? Oh tuh ada yang drama Korea gitu ya. Ini kalau bicara drama Korea Bapak Ibu, ini seperti drama Korea yang penuh kejutan. Tapi ketika kejutan-kejutan itu datang, malah orang jadi berpikir, ini saya harus tertawa atau saya harus menangis ya. Bingung begitu ya, walaupun banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Bahkan kalau ibarat kue, dunia ini seperti kue yang bantet. Tahu ya bantet ya? Apa tuh? Berbentuknya nggak bagus gitu ya. Kue yang bantet, kue yang gosong, bahkan kue yang udah bantet, gosong, jatuh lagi ke lantai. Mau dimakan nggak? Sampai begitu gitu ya. Itu mau menggambarkan tentang dunia. Nah saudara-saudara, apakah itu hanya pikiran-pikiran masyarakat dunia umum? Tapi ternyata enggak juga ya. Dalam pemikiran para ahli sekarang ini, itu ada istilahnya yang namanya few keyword. Ya, few keyword itu sebenarnya singkatan di dalam bahasa Inggris. Yaitu V, U, C, dan A. V-nya itu adalah volatility. Volatility maksudnya dunia ini terus berubah-ubah, segala sesuatu nggak bisa diduga, nggak bisa lagi diprediksi. Dunia itu katanya uncertain, U-nya itu uncertain, artinya penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, C itu complexity, artinya rumit, bingung ya tadi kayak benang kusut begitu ya. Gimana menyelesaikannya? Dan yang terakhir adalah ambiguity, artinya kabur, tidak jelas. Nah saudara-saudara, masyarakat umum, para ahli aja sudah menggambarkan dunia yang seperti itu. Karena tidak heranlah kalau kita bisa mengatakan Bapak Ibu, bahwa sekarang ini banyak orang sampai nggak bisa tidur itu karena mengejar informasi. Betul nggak? Bapak Ibu kalau tidur jam berapa sekarang? Ada jam 9 udah pada bobo? Wah, jam 1, jam 2, jam 3 matanya melek terus. Telinganya dengar terus. Untuk apa? Mendapatkan informasi yang terupdate. Kan gitu ya. Bahkan di zaman era digital sekarang ini,
itu boleh dikatakan menurut saya informasi itu seperti bahan pokok. Jadi bukan hanya makanan, minuman, pakaian, perumahan, bahan pokok. Tapi informasi itu sudah di titik yang menurut orang-orang dunia itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dan ini yang bahayanya nih Bapak Ibu. Kalau sudah menjadikan informasi itu bahan pokok ya. Itu sedikit demi sedikit kita disadari atau tidak akan menggeser kedudukan yang namanya firman Tuhan. Banyak orang yang hidupnya tidak lagi dipandu oleh firman Tuhan. Pagi-pagi yang dicari apa? Iya Bu, saya kan buka TikTok. Dengerin firman Tuhan gak carinya? Berapa persen gitu ya? Yang kita bisa dapatkan dari itu. Banyak kan wah yang berita-berita Luna Maya. Luna Maya bersama Maxim di Bali. Wah diikutin. Pokoknya gak boleh ada yang terlupakan atau sampai ketinggalan gitu ya. Kan begitu ya. Mau terupdate, pagi-pagi yang dicari informasi harga saham. Coba bapak-bapak yang dilihat apa? Harga saham lagi naik apa turun, harga emas lagi naik apa turun begitu ya. Pokoknya berita-berita itu harus diakses secepat-cepatnya sebelum orang lain dapat, saya duluan yang harus dapat. Nah saudara-saudara, ini ada satu cerita menarik nih ya. Kalau fenomenanya seperti ini. Jadi ini ada seorang antropolog. Antropolog ini secara teratur mengunjungi sebuah desa kecil di Afrika Barat. Kenapa? Karena dia ingin meneliti budaya di sana. Nah ketika dia berkunjung ke sana, dia tertarik nih. Terhadap apa? Terhadap tumpukan-tumpukan televisi di sebuah gubuk di pinggir jalan. Karena dia tahu informasinya bahwa di desa itu beberapa tahun sebelumnya desa itu telah dialiri listrik. Tadinya gelap, tapi sekarang dengan adanya listrik jadi pada terang begitu ya. Kenapa? Karena itu setelah ada dialiri listrik itu para pengusaha ya menghadiahkan mereka itu televisi-televisi kepada mereka. Tapi kan pertanyaannya buat si antropolog, lah kenapa udah bagus-bagus ada aliran listrik, TV-TV dari pengusaha itu diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakannya. Bahkan mereka menumpuknya pada sebuah gubuk, kayak barang yang gak kepake. Nah tentu saja, kemudian si antropolog ini bertanya kepada kepala desa. Dia tanya begini, mengapa ya masyarakatmu itu tidak menggunakan televisi itu? Lalu si kepala desa itu menjawab, ya sebab kami ini sebenarnya sudah mempunyai tukang cerita. Jadi kepala desa ini menjawab, sebab kami ini sudah punya tukang cerita, kami nggak butuh lagi televisi. Lalu si antropolog ini menyela lagi, lah boleh aja demikian Pak, tapi kan televisi itu justru punya daya tampung yang namanya ribuan bahkan jutaan cerita. Bapak mau butuh apa? Itu televisi tuh banyak banget, menampung begitu banyak cerita dibandingkan dengan si tukang cerita tadi. Lalu apa jawab yang menarik ini ya, yang mesti dicatat oleh kita ya dari kepala desa itu. Dia menjawab begini, betul, itu betul nggak salah. Tetapi tukang cerita kami itu mengenal kami. Nah ya Bapak Ibu ya, tukang cerita itu mengenal kami. Apa sih artinya dengan cerita ini Bapak Ibu? Kan mau mengatakan sehebat-hebatnya media sekalipun, dia hanyalah benda gitu ya, yang harusnya diatur oleh manusia. Dan bukan sebaliknya nih, manusia yang diatur oleh benda-benda itu. Karena itu kalau tidak hati-hati, media-media yang berbicara, itu yang kita cari-cari terus itu ya, itu lama-lama justru dalam tanda kutip menjadi Tuhan dalam hidup kita. Media-media itu menjadi panduan hidup kita, pegangan hidup kita. Sekarang ini, saudara kalau kita melihat di berbagai media sosial, baik itu TikTok, Instagram ya, kita kan melihat banget ya, ajaran-ajaran yang terus berkembang. Yang akhirnya dinikmati banget gitu loh oleh masyarakat.
Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang sebenarnya sedikit demi sedikit hidup kita tuh ada di titik yang namanya krisis kepercayaan diri kita tuh menjadi hilang. Kepercayaan diri, kepercayaan pada Tuhan, krisis identitas kita itu menjadi luntur. Tidak tentu arah hidupnya, seperti tidak punya pegangan. Pegangannya itu ya itu media-media tadi. Tapi kan pertanyaannya kepada kita secara khusus istimewa selaku orang-orang percaya, apa benar sih kita nggak punya pegangan? Sebagai orang percaya di tengah-tengah berbagai kekacauan dunia ini, sesungguhnya kita ini tidak perlu khawatir loh Bapak Ibu. Kita nggak perlu takut kita nggak punya pegangan. Ya, kita nggak boleh takut seperti orang dunia dengan menerima informasi takutnya luar biasa begitu ya. Karena kita punya pegangan hidup yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan pegangan hidup itu pasti 100% akan membawa saudara dan saya pada keselamatan. Yaitu tidak lain di dalam Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Sang Gembala yang begitu baik. Nah tapi pertanyaannya, mau nggak kita mendengarkan suaranya? Kan kita lebih senang dengar suara-suara kebisingan, keramaian, kehebohan begitu ya. Padahal kalau udah takut ada perang di sana, krisis iklim, krisis ekonomi begitu kan. Nah saudara, masihkah kita mempercayakan hidup kita ini kepada Sang Gembala? Itu adalah pertanyaan yang sangat penting menggugah hidup iman kita. Kenapa? Karena kalau kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 Bapak Ibu. Yesus diperhadapkan menghadapi para orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu bertanya begini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau itu Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi kalau kita melihat pertanyaan dari orang-orang Yahudi ini bukankah sama juga yang namanya dunia Fouquet itu tadi, ya kan? Itu tidak hanya terjadi di era digital, bukan hanya dipikirin oleh ahli-ahli tadi, pemikir yang strategis ya. Tapi juga di zaman Yesus yang sedang melayani itu, mereka juga mengalami sebenarnya ketegangan sosial politik di negaranya, di mana kita tahu orang-orang Yahudi sedang dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Mereka gelisah tentang nasionalisme yang mereka punya begitu di mana gitu kan. Ataupun juga kegelisahan rohani mereka. Tapi yang menarik mari kita lihat apa jawaban Yesus kepada mereka. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Saudara, mengapa sih mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka terus memakai kekuatan kemampuan mereka sendiri. Karena itulah tidak heran Yesus mengatakan kepada mereka, kamu itu tidak termasuk domba-dombaku. Nah kalau artinya seperti ini saudara, bukankah Yesus mau mengatakan kepada kita di saat ini, kalau hidup kita ini seperti orang-orang Yahudi yang penuh kebimbangan, dipenuhi dengan keluhan, kekhawatiran, berlebihan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan peristiwa-peristiwa hidup yang berlalu, yang sekarang ini atau yang akan datang begitu ya. Dan selalu berpikir negatif, maka saya mau mengatakan pada kita Bapak Ibu, jangan-jangan kita sih menyebut diri domba-domba Tuhan ya. Tapi ya seperti tadi, ketika Tuhan Yesus menjawab orang-orang Yahudi itu, mereka tidak termasuk domba-domba milikku. Kenapa? Karena kalau milikku itu berarti domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Waduh, saudara-saudara, ini kalau kita ada di situ, kita merinding loh. Betapa kita luar biasa dilindunginya gitu ya, dijaganya begitu ketat oleh Tuhan. Karena itu kalau orang bisa sampai kepada titik percaya, tidak bimbang seperti orang-orang Yahudi itu, maka sebenarnya saudara, walau dunia ini menggambarkan kekacauan yang begitu rupa, yang dibilang parah tadi, yang seperti benang kusut, rumit, bingung apa, saudara, dengan segala prediksi-prediksi negatif yang terus-menerus muncul begitu, pasti kepercayaan kita tidak bisa goyah. Dan kalaupun tidak bisa goyah, itu juga ada sebabnya, ada syaratnya. Bagaimana domba-domba itu tidak bisa goyah ketika mendengarkan kekacauan-kekacauan berita-berita di mana-mana. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak lain harus ada relasi yang intim. Harus ada hubungan yang sangat erat menyatu. Dan penuh kepercayaan, penuh ketergantungan dengan Tuhan. Tanpa itu, jangan-jangan wajah kita domba-domba yang kalem-kalem, tapi lama-lama kita bisa terseret. Dan Tuhan mengatakan kamu bukan domba-dombaku karena pikiran-pikiran kamu itu sama dengan pikiran dunia. Yang selalu informasi-informasi terupdate, media-media yang menjadi Tuhannya kita. Bukan Tuhan Yesus. Nah saudara, seperti gembala yang mengenal dan memanggil domba-dombanya satu persatu, itulah yang dilakukan Yesus. Mengenal kita dengan sangat dalam, sangat intim. Di mata Tuhan, saudara dan saya itu bukan angka. Saudara dan saya itu bukan jumlah. Saudara dan saya itu bukan pengikut tanpa wajah. Tapi saudara dan saya adalah domba-domba yang dikasihinya. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia tahu siapa kita. Pergumulan hidup kita di saat-saat yang kita sudah tidak sanggup lagi mau menyampaikan apa. Entah kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia. Orang-orang terdekat kita. Tuhan tetap akan menjadi gembala kita yang baik. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena kita adalah domba-domba miliknya. Saudara, ini menarik supaya bisa menggambarkan situasi gembala dan domba pada waktu zaman perjanjian lama ya. Bagaimana gembala itu begitu luar biasa menjaga domba-dombanya. Jadi saudara, ada seorang ahli perjanjian lama yang bernama George Adam Smith yang menceritakan bahwa ketika ia mengunjungi tanah suci, dia tuh melihat ada seorang gembala dan dombanya itu berdiri di depan sebuah benteng. Nah tapi di benteng itu ternyata tidak ada pintu. Yang terlihat di sana itu hanya sebuah lubang besar seperti gua gitu. Ya, sebesar tubuh manusia. Nah kemudian Smith bertanya gitu ya kepada gembala yang ada di situ. Mengapa sih di sana tidak ada pintu begitu kan? Kan penting pintu itu. Apa jawab gembala itu? Bapak Ibu tahu nggak? Apa jawabnya? Dia mengatakan bahwa sayalah pintu itu. Sayalah jalan masuknya itu. Saya berdiri di samping lubang itu dan domba itu lewat di hadapan saya untuk masuk ke dalam benteng. Dan apabila mereka sudah berada di dalam dengan aman, maka saya akan apa Bapak Ibu? Akan berbaring melintang menjadi pintu masuk dan pintu keluar. Sehingga tidak akan ada pencuri yang dapat masuk dan juga tidak akan ada domba yang bisa keluar. Kecuali melalui tubuh saya. Sayalah jalan masuknya, sayalah pintu itu. Dan pemandangan seperti ini, saudara, ini sebuah pemandangan yang sekaligus menjadi sebuah jawaban yang tidak mengherankan ya. Bagaimana gembala pada zaman itu tuh menjaga dengan aman domba-dombanya. Jikalau seorang gembala saja menjadikan dirinya pintu berbaring ya, maka ya boleh dikatakan 100% ya, tidak kurang ya, bahwa domba-domba itu aman. Nah itulah sebabnya di dalam Mazmur 23
Allah yang adalah gembala kita yang agung itu memberikan penegasan. Apa penegasannya di dalam Mazmur 23? Tadi juga dinyanyikan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, dunia ini memborbandir kita dengan mengatakan kurang. Segala sesuatu dilihat dari kacamata kurang itu. Tapi di dalam iman Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup kita itu cukup. Cukup Bapak Ibu. Itulah sebabnya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Apa artinya itu bagi kita? Artinya memang kita semua tidak akan terlepas dari yang namanya lembah kekelaman. Jadi jangan mengatakan, oh saya domba milik Tuhan, saya akan dilepaskan dari segala pergumulan, persoalan hidup yang berat-berat. Tidak, karena Alkitab firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Jelas dikatakan bahwa kamu akan berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi yang diajarkan, jangan fokus pada lembah kekelamannya. Tapi fokuslah pada Engkau yang besertaku, pada Tuhan yang besertaku. Sehingga ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Kita tidak akan takut apa? Bahaya. Bahaya dunia ini yang mengerikan, tidak akan pernah takut. Karena gembala kita melindungi kita. Walaupun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman. Dan saudara, menarik lagi kalau kita membaca tadi di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang-orang seperti itu yang keluar dari lembah kekelaman itu dikatakan seperti orang-orang yang keluar dari kesusahan apa? Kesusahan besar. Siapa di sini yang tidak merasa punya kesusahan? Semua orang bilang susah gitu. Kalau kesusahan besar? Siapa di sini? Saya rasa setiap orang pasti ada salibnya, ada kesusahan besarnya. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu ini dikatakan orang-orang yang keluar dari kesusahan besar karena katanya mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Waduh, luar biasa. Bahwa Tuhan menjamin lewat salibnya, kematiannya. Sehingga walaupun kita harus mengalami lembah kekelaman, menghadapi kesusahan besar, sebesar apapun dalam pemikiran kita, jangan pernah takut. Pandanglah Kristus, pandanglah Tuhan yang akan terus-menerus akan menyertai perjalanan hidup kita. Terus dari mana Bu buktinya? Jangan cuman lip service, jangan cuman wah membuat orang kayaknya semangat gitu ya. Saudara, ada buktinya. Dan firman Tuhan juga yang membuktikan. Lewat apa? Di dalam kisah para rasul yang kita baca, Bapak Ibu, itu diceritakan tentang tokoh siapa? Tokoh perempuan yang biasa-biasa saja, yang mungkin gak dipandang orang. Namanya siapa? Tabita atau Dorcas. Pekerjaannya apa? Cuman jahit pakaian. Tapi maaf ya, nanti yang penjahit malah, kok cuman Bu? Maksudnya tuh seringkali pekerjaan hanya menjahit itu dianggap sederhana gitu ya. Tapi saudara, Tuhan justru memakai Tabita atau Dorcas ini, itu bisa menolong loh. Menolong siapa? Menolong orang-orang miskin, para janda-janda miskin. Artinya Tuhan bisa melindungi kita dari segenap penjuru, bahkan orang yang biasa-biasa sekalipun, yang kayaknya gak punya power, gak punya kekuatan, tapi di tangan Tuhan bisa menolong kehidupan. Seperti orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah kehidupan Tabita dan Dorcas. Sehingga mereka tuh ketika Dorcas sakit dan meninggal, wah mereka nangis. Kenapa? Karena mereka menemukan penggembalaan yang luar biasa dari Tuhan melalui seorang Dorcas.
Nah itulah sebabnya saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh gejolak ini, sekali lagi jangan mau dikuasai oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, pikiran-pikiran negatif yang berlebih-lebihan. Yang membuat kita gelisah. Tetapi sesungguhnya kita sendiri akhirnya gak punya sesuatu yang bisa menjadi pegangan hidup kita. Kita malah jadi terombang-ambing. Tapi mari kita datang kepada Sang Gembala Agung yang akan tetap menjaga kita. Dan kiranya kita juga tetap menjadi domba-domba yang mau berpegangan tangan dengan Sang Gembala kita. Karena berjalan dengannya itu, kita akan senantiasa mendengarkan suaranya. Suaranya yang menolong kita untuk membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Ya, yang menyegarkan jiwa kita, yang membawa kita kepada keselamatan di dalam hidup ini. Dan karena itulah, mari kita memohon pada Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini, agar Tuhan mau menjadi Sang Gembala yang melindungi kehidupan kita. Amin.